Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mila Jamila. Saya dari Prodi PAUDA semester 4 di STEPI Persis Bandung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas-tugas perkembangan pada anak usia dini. Saya di sini dari kelompok 1 yang pertama ya. Langsung saja ya. Tugas-tugas perkembangan anak usia dini merupakan suatu tugas yang muncul dalam suatu periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Pada setiap masa perkembangan individu ada berbagai tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai. Yang ke-1 belajar berjalan, yang kedua belajar makan makanan, yang ketiga belajar membuang air kecil dan membuang air besar, terus belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmaniah atau fisiologis. Terus membentuk konsep sederhana mengenal realitas fisik dan sosial, belajar menciptakan hubungan dirinya secara emosi dengan orang tua, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Menurut Holok, tugas perkembangan anak-anak awal atau usia prasekolah yang ke-1 belajar keterampilan fisik, membina sikap yang sehat, belajar bergaul dengan teman-teman, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Terus ada mengembangkan konsep-konsep dan mengembangkan sikap objek. Di sini juga ada peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Yang ke-1 ada membina karakter anak ya. Kebudayaan dilaksanakan sejak hari pertama masuk satuan PAUD pada masa orientasi peserta didik baru. Misalnya gerakan orang tua atau wali yang mengantarkan peserta didik baru dan memulai pembiasaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan umum harian, minggu, harian, mingguan, bulanan, tengah tahun dan tahunan. Dalam membiasakan pendapat dilakukan dengan memberikan contoh sikap sopan santun yang ditunjukkan oleh guru peserta didik sebagai pembelajaran menggunakan guru sebagai model. Dengan contoh atau model dari guru ini, peserta didik dengan mudah dapat meniru sehingga dapat dengan mudah menanamkan sikap dan perilaku baik. Terus di sini ada melaksanakan pembiasaan kebudayaan karakter. Ada pembudayaan sikap dan perilaku di sekolah dapat dilakukan melalui program yang dibuat oleh satuan PAUD untuk mendesain skenario pembiasaan kebudayaan karakter. Sebagai contoh, guru mengintegrasikan sikap dan perilaku baik sebelum pembelajaran. Terus di sini ada mengawasi sekaligus membantu anak untuk menemukan potensi perilaku dan perkembangan dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Bukan hanya di lingkungan saja ya, sekolah saja. Anak harus mendapatkan pendidikan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jadi tak hanya di sekolah aja. Terus ada memberikan cara atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Di sini ada memberikan cara atau metode ya. Jadi kita dapat memberikan metode kepada anak berupa bermain, bercerita, seperti itu. Pemberian tugas, eksperimen, ada satu lagi demonstrasi, seperti itu. Yang kelima ada memfasilitasi media dan sumber belajar yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
yang dimaksud hendaknya mengacu pada tema dan tujuan. Jadi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan teh harus mengacu pada tema dan tujuan pembelajaran saat itu. Seperti itu. Terus di sini ada sekolah memiliki tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang relevan. Terus ada mengembangkan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah mengembangkan menjadi suatu pusat sumber belajar dengan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung. Yang 8, meningkatkan dan memanfaatkan program pengelolaan sekolah khususnya yang terkait dengan peserta didik. Terus yang 9, mengembangkan kurikulum yang berdasarkan oleh prinsip-prinsip perkembangan anak. Secara umum ya, ini di sini kurikulum pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini selanjutnya. Yang ke-10 ada lembaga sekolah atau pendidikan sebagai fasilitas pendidikan yang membantu orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga. Nah, di sini ada lingkungan pendidikan yang utama ialah keluarga dan peran orang tua sangat penting ya bagi anak. Harus peran penting aja, peran penting. Bukan hanya orang tua aja, bukan hanya guru aja gitu. Dalam pendidikan sangat penting orang tua. Kesimpulannya ya, sebagai yang telah diketahui mengenai peranan-peranan masalah yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, kami mengambil kesimpulan dan dari pemahaman yang sudah saya jelaskan tersebut, yaitu tugas-tugas dalam periode perkembangan anak yang dimaksud agar proses pembelajaran anak biasa berjalan efektif dan efisien, yang mana kematangan dan persekolahan berjalan, pekerjaan dan pengarahan peragamannya. Hal ini sesuai dengan aspek perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan sosial, emosional, bahasa, moral, dan agama. Yang kedua ada peranan sekolah adalah mengembangkan tugas-tugas pengembangan anak usia dini adalah sebagai berikut. Untuk mengembangkan potensi anak, membentukkan karakter anak, dan tetap memberikan kesempatan bermain pada anak. Nah, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas atau kurang berkesan cara saya menyampaikan materinya, karena saya masih belajar dalam soal gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.